Shalom, kembali lagi dengan saya Misal Pembatu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dimensi ketiga, yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja merupakan seni tata cara atau kemampuan untuk membimbing, menuntun seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, dan ilmu seni dalam perencanaan pengorganisasian daripada tenaga manusia untuk mencapai tujuan yang ditentukan lebih dahulu. Dalam gereja, pengertian manajemen berarti proses penggunaan sumber daya efektif, menangani suatu urusan untuk mencapai sasaran yang diharapkan manajemen. Ilmu dan seni dalam perencanaan pengorganisasian dan pengontrolan daripada benda dan tenaga manusia untuk mencapai tujuan yang ditentukan lebih dahulu. Kepemimpinan adalah perihal memimpin yang merupakan suatu seni tata cara atau kemampuan untuk membimbing, menuntun seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, kemampuan mempengaruhi, menuntun, dan membimbing seseorang atau kelompok mempunyai visi dalam pribadinya sebagai landasan berpijak untuk mencapai cita-cita ataupun tujuan organisasi tersebut. Pada dasarnya, manajemen dan kepemimpinan mempunyai persamaan, yakni menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama walaupun dalam proses mempunyai perbedaan tertentu sesuai dengan konteksnya. Dalam konteks gereja, ilmu manajemen dan kepemimpinan sangatlah penting untuk diketahui dan dilaksanakan, agar yang diharapkan oleh gereja dapat berjalan dengan baik demi untuk kemuliaan nama Tuhan dan kebahagiaan warga jemaat. Manajemen terbagi dalam beberapa bagian, yaitu pertama, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah cabang dari ilmu manajemen yang berfokus pada proses pemberdayaan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah lembaga yang dalam hal ini adalah gereja, menjamin tersedianya sumber daya manusia, pelayanan pada posisi yang tepat, dan demi tercapainya tujuan bersama sesuai dengan kehendak Kristus dalam peningkatan sumber daya manusia. Pelayanan gereja dapat menguasai teknologi sebagai langkah awal menuju tabulasi potensi-potensi jemaat beserta kebutuhannya. Sistem pengupahan para pelayan gereja perlu ditinjau kembali dan rangka peningkatan kesejahteraan para pelayan. Manajemen gereja pada dasarnya merupakan suatu usaha yang digunakan dalam proses perbaikan guna mencapai suatu hasil yang baik, khususnya dalam mutu atau kualitas suatu produk. Prinsip dalam unsur produk manajemen dalam pelayanan gereja yaitu kepuasan pelanggan merupakan sasaran utama yang harus dicapai. Prinsip dalam unsur produk manajemen dalam pelayanan gereja yaitu kepuasan pelanggan merupakan sasaran utama yang harus dicapai dalam manajemen. Konsep kualitas suatu produk tidak lagi tergantung kepada kesesuaian dalam spesifikasi tertentu. Respek terhadap setiap orang karyawan merupakan sumber daya organisasi yang paling bernilai. Karena itu, setiap orang dalam perusahaan diperlukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terikat dan berpartisipasi dalam tim pengambilan keputusan. Manajemen berdasarkan fakta dalam hal ini
Setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada perasaan. Manajemen konflik. Manajemen konflik adalah perselisihan atau pertentangan yang disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih, atau keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku. Timbulnya konflik disebabkan oleh beberapa faktornya, yaitu konflik dikarenakan adanya salah pengertian dari seorang terhadap yang lain. Konflik timbul biasanya juga dikarenakan salah satu tafsir dari seseorang terhadap yang lain. Konflik timbul biasanya juga dikarenakan salah satu tafsir dari seseorang terhadap yang lain. Konflik timbul diakibatkan karena kurang mengerti konflik tersebut atau adanya pertentangan ide. Kemudian, ada beberapa langkah untuk menyelesaikan konflik, antara lain libatkan diri Anda dan biarkan semua pihak yang sedang bertikai tahu bahwa Anda telah melibatkan diri untuk memisahkan orang-orang yang sedang konflik dengan cara yang adil. Kemudian menjadi pendengar yang baik kepada kedua belah pihak dalam konflik untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Kemudian jelaskan solusi kepada kedua belah pihak tersebut. Ada beberapa jenis kepemimpinan, antara lain karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah suatu bentuk kepemimpinan yang dianggap memiliki kekuatan gaib atau mistis sehingga para pengikutnya sangat percaya kepada pemimpin tersebut. Otokratik. Kepemimpinan otoriter adalah jenis kepemimpinan berdasarkan kekuasaan mutlak. Dengan kata lain, ia mengarahkan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak. Paternalistik. Kepemimpinan ini ditandai oleh sikap pemimpin yang bersikap seperti seorang bapak, yaitu sebagai pendidik, pembimbing, dan penasehat dengan memperhatikan kesenangan dan kesejahteraan. Demokratis kepemimpinan ini ditandai oleh adanya partisipasi kelompok dalam penentuan tujuan dan kemajuan pemikiran untuk menentukan atau memutuskan cara-cara terbaik dalam melaksanakan pekerjaannya. Itulah penjelasan saya mengenai dimensi yang ketiga, yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Terima kasih.